Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya ya. Tentunya masih dengan pembahasan yang sama, yaitu pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Rekan-rekan semua, menyambung pembahasan kita yang sebelumnya, kali ini saya akan kembali mengajak untuk rekan semua membahas tentang ternak entok jumbo Blitar. Nah, yang akan kita bahas adalah apakah benar ternak entok jumbo Blitar itu untungnya jutaan. Mitos atau fakta ternak entok jumbo Blitar untungnya besar. Nah, rekan-rekan semua, saya akan membahas pembahasan kali ini berdasarkan beberapa analisa yang sudah saya lakukan, pengamatan yang sudah saya lakukan, dan juga tentunya pembuktian yang sudah saya sendiri lakukan di peternakan yang saya kelola. Nah, rekan-rekan semua, seperti yang sudah rekan-rekan tahu, beberapa 1 atau 2 tahun terakhir ini saya melakukan shifting untuk sementara waktu, yaitu peralihan antara beternak ayam kampung asli ke beternak entok jumbo Blitar. Alasan utamanya bukan karena hanya untuk mengejar materi atau untuk mengejar keuntungan semata, tetapi lebih semata-mata untuk membantu rekan-rekan semua yang akan melakukan peternakan ini supaya bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas apakah kira-kira layak atau tidak entok jumbo Blitar ini kita kembang biakan atau kita ternak atau kita pelihara untuk mendapatkan penghasilan. Nah, rekan-rekan semua, kembali kepada pertanyaan awal tadi, apakah fakta atau mitos bahwa ternak entok jumbo Blitar ini menguntungkan, untungnya besar. Nah, untuk mendapatkan gambaran apakah ini memang realita, fakta atau tidak, pertama yang akan saya berikan penjelasan adalah bahwa fakta ini, kenyataan bahwa entok jumbo Blitar ini adalah jenis unggas yang masuk kategori unggas hias. Nah, dari kenyataan ini maka sudah bisa kita ambil kesimpulan awal bahwa tentu saja harga daripada entok jumbo ini akan relatif lebih tinggi jika kita bandingkan dengan entok biasa yang dikhususkan untuk diambil dagingnya. Kenapa bisa demikian? Ya sudah pasti karena dimanapun yang namanya masuk kategori hias itu biasanya memiliki penggemar tertentu, dan penggemar ini, penghobi ini tuh bisa menghargai unggas yang disukai dengan harga yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan jenis-jenis entok yang hanya diperuntukkan untuk kebutuhan daging. Nah, ini yang pertama ya, masuknya adalah kategori jenis hias yang biasanya entok jumbo Blitar ini sering juga digunakan untuk kegiatan kontes-kontes tertentu, sehingga nanti di dalam kontes tersebut ada juaranya, kemudian ada pialanya, kemudian ada hadiah uangnya dari kegiatan tersebut, kemudian prestisnya akan naik, wibawa entok tersebut akan naik, dan biasanya harganya akan cenderung terkerek lebih tinggi dari harga jenis entok biasa. Nah, ini fakta yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan semua, ada fakta juga yang perlu kita ketahui bahwa jenis entok ini cenderung lebih cepat besar dan
posturnya juga lebih besar jika dibandingkan dengan entok lokal, entok biasa. Dari segi pertumbuhan, kalau pemeliharaannya sesuai dengan standar yang biasa dilakukan oleh peternak-peternak penghobi, itu pertumbuhannya akan jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan entok lokal. Kemudian postur yang didapat dengan perawatan yang cukup bagus, postur entok ini juga bisa cukup besar, lebih besar dari entok lokal. Sebagai contoh, misalnya kalau dari pertumbuhan di usia 2 bulanan atau 2 bulan setengah, biasanya sudah bulunya sudah rapat. 2 bulan setengah, bahkan mungkin bisa kurang dari itu. Kemudian dari segi bobot di usia-usia seperti itu sudah, kalau dari segi bobot sudah layak untuk dikonsumsi, sudah bisa dipotong. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ini, fakta yang saya sampaikan ini juga sudah saya buktikan sendiri. Artinya bermodalkan informasi terdahulu yang saya dapatkan, kemudian saya melakukan ternak, saya pelihara sendiri, dan faktanya saya sudah buktikan bahwa memang entok ini cenderung lebih bagus dari perkembangan, pertumbuhan, kemudian postur atau bobot yang dimilikinya. Nah, rekan-rekan semua, dari dua hal ini kemudian ditambah lagi didukung dengan fakta penjualan yang sudah saya alami. Kalau ada yang mengatakan bahwa hoak itu ternak entok jumbo itu hasilnya kurang bagus, itu saya rasa tidak sepenuhnya tepat, karena yang saya alami, yang saya buktikan, ternak entok jumbo Blitar ini memang untungnya jauh jika dibandingkan dengan ternak entok biasa atau jenis entok lokal. Nah, ini sebagai gambaran saja. Walaupun harga dari masing-masing entok jumbo Blitar itu tidak akan sama satu sama lain, di peternak satu dengan di peternak yang lainnya juga tidak akan sama. Kemudian ternak itu sendiri, satu ekor di sini, satu ekor yang itu juga tidak tentu sama, tidak pasti sama, tetapi secara keseluruhan, secara garis besar, harga yang bisa kita tawarkan keluar ke konsumen itu jauh jika dibandingkan dengan entok lokal. Sebagai gambaran saja, sebut saja misalnya, saya sudah pernah bahas di beberapa video sebelumnya, misalnya untuk DOE anakan entok ini yang baru menetas, itu harganya bisa sampai 5 kali lipat atau bahkan lebih jika dibandingkan dengan harga anakan entok yang baru menetas tetapi yang lokal. Nah, dari situ, itu gambaran yang paling sederhana, itu tentu saja hasilnya sudah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan entok lokal. Kemudian berikutnya, potensi yang juga bisa membuat kita mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi adalah bahwa dari sekian banyak anakan entok yang kita miliki tadi, yang menetas di peternakan kita tadi, itu kita bisa melakukan seleksi, dan yang terbaik bisa kita hargai dengan harga yang lebih tinggi, yang jauh lebih tinggi. Misalnya yang posturnya bagus, pertumbuhannya bagus, kemudian yang berdirinya tegak, kemudian yang pakai yang peci hitam, pekat, dan seterusnya dan lain sebagainya. Itu harga jualnya bisa kita bandrol dengan harga yang fantastis. Nah, rekan-rekan semua juga bisa buktikan, bisa hunting informasi di internet. Bahkan ada indukan ya yang sudah masuk kelas indukan produksi, itu ada, saya kasih acak aja ya, tidak mesti sama dan tidak harus sama.
Ada yang jual satu ekor itu sampai 500.000, ada yang jual satu ekor itu sampai 1 juta. Bahkan untuk kategori anakan atau turunan dari indukan-indukan yang juara itu bisa puluhan juta rupiah. Nah, ini karena sudah masuk kategori kontes, karena merupakan entok hias masuk kategori kontes, dan tentunya bisa mendapatkan harga yang sebegitu bagus. Tetapi tentu saja perlu diingat bahwa tidak semua akan mendapatkan harga seperti itu. Tetapi kalau dalam kondisi seperti ini, tentu saja range-nya tentu kita bisa prediksi. Kalau paling murah sekian, paling mahal sekian, biasanya paling murah sekian, dan seterusnya seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, kemudian bagaimana mengkritisi apakah memang benar-benar valid, apakah ini bisa kita terjemahkan ke dalam informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Misalnya kita koreksi dari pakan, kebutuhan pakan. Kalau kebutuhan pakan, ada yang mengatakan begini, Om, Bang, ternak entok itu kan mahal biaya pakannya, makannya banyak. Benar, fakta kalau entok itu makannya banyak, tetapi semakin banyak makannya itu akan semakin bagus perkembangannya. Ingat itu. Untuk ayam broiler saja itu dipacu pertumbuhannya bisa 1 bulan panen itu karena pakannya banyak. Kalau bisa dia sepanjang waktu 24 jam disuruh makan supaya bobotnya cepat tercapai, pertumbuhannya cepat besar, dan bisa cepat dipanen. Jadi masalah boros di pakan ini juga akan berbanding dengan cepatnya atau tingginya pertumbuhan. Jadi tidak masalah. Saya sudah membuktikan walaupun pakannya banyak, tetapi hasilnya juga seimbang dengan pakan yang kita keluarkan. Nah, yang unik juga rekan-rekan semua, bahwa kebutuhan pakan untuk entok jumbo ini juga tidak jauh berbeda dengan kebutuhan pakan untuk entok lokal. Jadi kalau misalnya dibilang boros, ya sama aja, pakannya sama, jumlahnya juga sama. Mau dibikin boros juga bisa, mau dibikin irit juga terserah si pemilik atau peternak masing-masing. Nah, itu rekan-rekan semua, dari beberapa fakta penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, ya, itu saya menyimpulkan bahwa kalau ternak entok jumbo ini merupakan fakta, bukan hoak, bahwa untungnya akan lebih besar jika dibandingkan dengan ternak jenis entok lokal. Nah, itu rekan-rekan semua. Nah, untuk informasi yang ada di depan saya ini adalah ini bakal indukan, kita persiapkan untuk indukan yang akan kita kembangkan sendiri di sini. Ini ada 5 ekor, 3 jantan, 3 betina dan 2 jantan. Yang jantan ini kemungkinan akan kita buang, kita ambil yang betina saja. Untuk usianya ini bisa di spill ya, ini kisaran usia 2,5 bulan sampai 3 bulan. 2,5 sekitaran itu kurang lebih untuk usia. Nah, kemudian yang ini adalah ini indukan yang selesai mengeram, jadi kita karantina terlebih dahulu. Kita karantina, kita beri pakan yang bagus supaya dia cepat bertelur lagi. Kemudian ini adalah basur muda. Nah, ini jantan muda, yang ini sekalian saya review ya. Ini jantan muda, masih belum produksi. Ini baru belajaran. Kemudian kita juga punya itu di situ ada sisa. Nah, ini lokal. Ini indukan lokal tapi sudah tua. Posturnya seperti itu, sama dengan indukan kita yang di sana. Posturnya sama tetapi kalah indukan ini kalah jauh di usia. Ini lebih muda. Dan yang lokal itu tadi lebih tua. Tapi posturnya sama. Nah, rekan-rekan semua, itulah sedikit informasi untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa
menjadi informasi dasar untuk kita semua dalam menentukan apakah kita mau mencoba ternak entok jumbo atau tidak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan adalah manisnya, tetapi pahitnya belum kita hitung atau belum kita rinci lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Mohon maaf juga kalau view-nya seperti ini, kandangnya kurang bagus, kemudian kondisi ternaknya juga kurang maksimal. Saya mohon maaf. Itu saja, sampai di sini, sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih.